pergi ke dokter, diwari ke dokter, sempat nggak bisa nafas dari pagi sampai malam sampai subuh itu. Saya itu paginya subuh itu ke UGD minta di oksigen, ternyata hasilnya itu 98 normal. Terus saya dirujuk ke poli jantung, ternyata nggak ada jadwal, sampai saya riwari mesin-mesinnya nggak ada jadwal. Terus saya ke dokter, saya dikasih rujukan ke lab untuk itu apa? Untuk rekam jantungnya, kenapa kok bisa sesak nafasnya? Ternyata dari hasilnya itu normal semua, bagus, nggak ada penyakitnya. Terus saya sudah usaha kemana-mana, dokter tuh nggak ada hasilnya. Ada tetangga yang bilang coba aja ikhtiar ke kiai gitu, terus ya sudah saya ikhtiar kemana-mana, sudah nggak ada. Sampai sekarang 4 bulan, setiap saya dengar adzan maghrib, mau sholat subuh, mau sholat, pokoknya dengar adzan itu dada saya tuh nggak bisa nafas. Mau sholat langsung kayak mau geblak gitu loh Gus. Waktu itu anak saya tuh duduk di depan, ada sebuah panah dari Wetan itu ke rumah saya, tapi nabraknya tuh ke rumah kakak saya itu ya. 3 hari setelah lihat itu panah itu, kejadian itu, oh kakaknya om aku, berarti aku waras mungkin gitu. Ternyata setelah lihat itu anak saya 3 hari sampai sekarang sering sesek. Di rumahnya Gus tadi yang tadi itu saya sesak lagi. Terus di sini tadi saya sesak, sakit di sini Gus. Terus sini, tapi yang sini enggak, yang sini aja. Tapi pertama kali saya kejadian itu merasakan gatal sampai 1 bulan, gatal semua. Terus saya kalau kelihatan orang yang jahat itu takut, pokoknya gitu wes. Kemarin sempat ke dokter kontrol tensi ya, sudah bagus ya, nafasnya dikontrol juga, semua sudah bagus. Tapi kalau di rumah saya sakit, kalau masuk rumah itu saya selalu sesak. Tidur itu kayak ada yang narik dari sini loh Gus, tenggorokan sini. Aslinya kan kadang nggak ada penyakit darah tinggi sampai 170, tapi saat ini pun normal 120. Terus lama-lama itu kenapa kok terasa kadang sakit sesak itu di sini nggak bisa nafas gitu. Terus saya tuh pergi ke dokter, diwari ke dokter, sempat nggak bisa nafas dari pagi sampai malam sampai subuh itu. Saya tuh paginya subuh tuh ke UGD minta di oksigen, ternyata hasilnya itu 98 normal, nggak bisa karena saya sehat. Terus saya dirujuk ke poli jantung, ternyata nggak ada jadwal, sampai saya riwari mesin-mesinnya nggak ada jadwal. Terus saya ke dokter, saya dikasih rujukan ke lab untuk itu apa? Untuk rekam jantungnya, kenapa kok bisa sesak nafasnya? Ternyata dari hasilnya itu normal semua, bagus, nggak ada penyakitnya. Gini Gus, terus saya sudah usaha kemana-mana, dokter tuh nggak ada hasilnya. Ada tetangga yang bilang coba aja ikhtiar ke kiai gitu, terus ya sudah saya ikhtiar kemana-mana, sudah nggak ada. Sampai sekarang 4 bulan, setiap saya dengar adzan maghrib, mau sholat subuh, mau sholat, pokoknya dengar adzan itu dada saya tuh nggak bisa nafas. Mau sholat langsung kayak mau geblak gitu loh Gus, gitu saya. Terus kenapa, terus kemana-mana itu katanya bukan penyakit medis gitu ya. Terus sempat nggak apa-apa, sempat sembuh ya, barangkali 2 minggu tuh enak, alhamdulillah gitu. Dibawa kemana itu dikasih minuman gitu, enak. Terus kok gini lagi, waktu itu anak saya tuh duduk di depan, ada sebuah panah dari Wetan itu ke rumah saya, tapi nabraknya tuh ke rumah kakak saya itu ya. Terus 3 hari setelah lihat itu panah itu, kejadian itu, oh kakaknya om aku, berarti aku waras mungkin gitu. Ternyata setelah lihat itu anak saya 3 hari sampai sekarang sering sesek. Tadi saya di alun-alun sana di rumahnya Gus tadi yang tadi itu saya sesak lagi.
Terus di sini tadi saya sesak, sakit di sini terus tebusin sini, tapi yang sini enggak, yang sini aja tangan. Ini pertama kali saya kejadian itu merasakan gatal sampai 1 bulan, gatal semua. Terus saya kalau kelihatan orang yang jahat itu takut, pokoknya gitu wes, gitu terus ya. Terus setelah itu sesak, itu sampai sekarang sesak. Sekarang kemarin sempat ke dokter kontrol tensi ya, sudah bagus ya, nafasnya dikontrol juga, semua sudah bagus. Tapi kalau di rumah saya sakit. Tadi dari rumahnya Bu Delipa saya ambil persiapan buat kesini, kan pulang dulu ke rumah. Masuk rumah dari teras sampai ke dalam loteng itu saya sesak, gak bisa nafas. Terus saya keluar ke Bude mau berangkat ke sini, enak lagi. Kalau masuk rumah itu saya selalu sesak. Tidur itu kayak ada yang narik dari sini loh Gus, tenggorokan sini. Saya kaget. Saya ada yang ijazah suruh baca Yasin 4 kali setelah maghrib, disambung rotip, keliritan sudah semua, tapi ya gitu. Kok seperti ini, kenapa? Apa memang saya itu sakit medis atau non medis? Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Lah ibu dan bapaknya? Abdurrahman Siti Khotimah. Ibunya namanya? Siti Khotimah. Bapaknya? Abdurrahman. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang penting kan udah sampai di sini. Nanti tak bawain garam terus disiram di depan rumah. Terus nanti ada yang dibuat mandi. Terus minum kunir sama madu, taruh di kelapa dibakar. Kunyit sama madu digodok, dimasukkan di kelapa hijau kalau ada. Terus nanti dibakar, nanti kalau sudah dingin diminum. Kelapanya dibakar? Kelapanya dibakar. Di kelapa itu dilubangi. Kan hijau itu ya Gus. Kelapa itu dilubangi, dikasih madu 3 sendok, kasih kunir setengah sendok. Terus nanti dibakar. Kunir setengah sendok itu kunir bubuk itu? Oh. Kunir bubuk boleh, kunir langsung. Kalau digulung? Diparut ya. Oh, diparut. Parut segini aja. Oh iya. Terus dibakar, nanti kalau sudah dingin diminum. Madunya madu apa? Apa aja boleh, yang penting madu. Apa mawon sakit. Belum minum nanti baca Al-Fatihah 7 kali, Alikas Falakanas 7 kali. Tidak apa-apa. Namanya orang hidup itu ya dikasih ujian, biar kita itu dekat sama Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Al-Fatihah. Iya. Nanti di rumah itu pagi sama maghrib kirim Al-Fatihah khusus dihadiahkan untuk Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu baca Al-Fatihah 12 kali. Di pagi boleh habis salat subuh, malam habis salat maghrib baca hadiyatun wa karomatun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Badati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Tak kasih madu nih, nanti di minum sama ini kondisinya ini aja enggak apa-apa. Yang penting hatinya tenang, karena gangguan dari luar itu sebenarnya yang penting dari dalam. Maka pentingnya kita mengamalkan sholawat itu, apalagi kalau yang sudah tahu sholawat Anuridat itu. Sholawat Anuridat itu sholawat perisai. Soalnya amalan saya pun ya juga cuman itu. Di saya itu dari dulu amalannya ya hanya satu, jaga sholat termasuk sholat malam, terus meriadai mengamalkan sholawat itu ya hanya itu, nggak ada amalan yang lain. Jadi kalau saya yang penting sholatnya itu bagus, tambah sholat malam, terus mengamalkan sholawat itu sudah, tidak ada yang lainnya. Kalau saya itu gangguan non medis seperti apapun nggak akan bisa mengenai diri kita, karena gangguan dari luar itu jalan masuknya hanya 3. Pertama al-ghotab, marah. Yang kedua alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Dan yang ketiga sedih. Nah, untuk menanggulangi ini ya dengan sholat dan sholawat itu. Jadi di dalam sholat itu apabila 2 ini ditinggalkan ya tidak sah. Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya nanti bisa menanggulangi 3 hal itu, karena ketika kita membaca Al-Fatihah nanti hati itu jadi senang. Jadi kalau hati senang nanti nggak mungkin gampang marah, nggak akan jadi was-was, nggak akan sedih. Makanya utamanya ya sholat itu, biar sholatnya lebih sempurna ya zikirnya Al-Fatihah itu ditambahi. Mungkin bisa habis subuh 41 kali gitu,
Termasuk juga mengamalkan sholawat pun juga begitu. Niatnya untuk menyempurnakan sholat. Karena bisa jadi waktu sholat itu baca sholawatnya kurang tumak ninah atau kurang khusyuk gitu. Seperti itu. Ya kurang khusyuk dulu. Bapak nanti Oke. kekatanan udah pikiran. Mau tanya, Oh. setiap hari itu saya itu mengamalkan wirid Hizib Sakur setiap subuh dan maghrib, setiap subuh dan maghrib. Gak apa-apa dah. Hijib sakro itu kan sebenarnya hijib gila kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya dapat ijazah itu dari guru saya yang ada di Palembang sana. Ya kalau sudah niat gila kepada Allah, ya kita nggak boleh terikat dengan dunia. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak ada kekhawatiran apapun kecuali semuanya hanya kepada Allah. Semua amalan buat saya baik-baik aja. Tapi memang buat saya tidak ada yang lebih baik daripada sholawat. Ini yang saya pegang itu amalan itu hanya sholat dan sholawat. Yang ada di dalam sholat itu nggak akan sah kalau nggak baca Al-Fatihah, dan sholat pun nggak sah kalau nggak baca sholawat. Makanya sholat malam, sholat qobliyah, ba'diyah, pokoknya sholat semua yang saya amalkan itu niatnya untuk menyempurnakan sholat wajib saya. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Tidak apa-apa, asalkan ada gurunya, asalkan jelas sanadnya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya dulu saya tuh diijazai sama itu Abah Saihu Sidogiri, Pondok Sidogiri. Waktu itu kan saya sakit, terus disuruh baca itu setiap subuh dan maghrib saja gitu. Terus setelah baca itu diakhiri dengan sholawat kalau bisa 100 kali gitu. Ya, Setelah bagus. baca itu baca sholawat 100 kali gitu. Bagus, nggak ada amalan yang jelek. Itu yang penting tujuan amalan itu untuk mendekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah terutamanya seperti itu. Terus punten belum ngebeti nyun tombo Ribun. kali nyun kenging tenau batin kula niki Padang, Jembar, ngaten lho. Atosane rezeki niku kampil sakit bayar utang. Al-Fatihah. Kumpul tutuk ngeriki kun. Iya, sebenarnya sih yang bisa melapangkan dada itu hanya Allah. Tetapi Allah pun juga memberikan jalan supaya hati lapang, hati senang, itu membaca Alam Nasrah. Saya itu setiap subuh sama maghrib tidak saya tinggalkan untuk membaca Alam Nasrah 7 kali. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na ka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa innamal usri yusra innal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Itu dibaca 7 kali. Bahkan ya karena suka saya puasai. Tetapi kan amalan itu hakikatnya seperti menanam. Sama kayak kita makan ini kan, makanan yang kita makan sekarang bukan tanaman hari ini, tahun lalu, 2 tahun lalu begitu. Yang jelas kalau mengamalkan amalan itu, kalau semuanya motor itu bensinnya, boosternya. Biasanya dirasakan itu orang mengamalkan amalan tuh hati jadi senang, kerja jadi semangat, terus tidak mudah marah. Jadi dari semangat itu tadi menjadi giroh kita untuk bekerja sehingga rezeki itu lancar. Nah kalau kerja semangat, senyum kan ya rezeki kan mudah kan gitu. Jadi seperti itu, dan tentu niatnya untuk mencari ridha Allah.
Niatnya untuk mencari ridha Allah. Terus hampir sedaya terus. Terus niki lho Gus. Mboten sembuh-sembuh suntik sembarang. Jentina sembuh mboten. Nanti minta ini nggak apa-apa, sama ini nanti diminum. Banyak kok dengan izin Allah, karena kunir itu tanaman semula jadi saya dulu dapat ijazah dari guru saya. Mboten belum nyuwun langsung dugi Gus mawon. Omai jauh, Pasuruan sama Lah kula Pasuruan iki Pasuruan Gus. Iya. Nek opo ngerti. Dina ngeter berarti. Jadi gini, kunir itu tanaman khas Jawa, sedangkan madu itu dari Arab. Jadi Arab digarap, Jawa digawa. Alhamdulillah banyak yang sembuh, banyak. Apalagi dicampur dengan kelapa. Kelapa itu anasirnya 4. Di semua anasir, api, angin, air, tanah itu ada di kelapa itu. Apalagi kalau tahu pembukanya yaitu tadi, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Itu dibaca Al-Fatihah itu 7 kali, Alikas Falakanas 7 kali. Insyaallah kalau diminum ketika mau tidur atau bangun tidur itu zahiran wal batinan, insyaallah. Gus menawi nyamanaken sholawat nulijat niku pinten. Iya, ada beberapa sanad. Jadi bisa dibaca 15 kali, bisa dipuasai 3 hari, bisa dipuasai 7 minggu, bisa dipuasai 5 bulan, bisa 2 tahun gitu. Nah, yang penting niat untuk mencari ridha Allah. Kalau secara umumnya ya dibaca 15 kali sehabis sholat gitu. Karena saya dulu dapatnya dari Abbas Suyuti Al-Ghazali itu dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Cuman kalau sekarang tak puasai 2 tahun. Terus mau tanya ya, saya ini apa ada gangguan seperti yang kayak tiba-tiba gangguan seperti santet atau orang mengganggu gitu. Soalnya saya kan juga ada masalah dengan keluarga itu. Sebenarnya sih masalah apapun itu yang penting diri kita, Nduk. Saya itu santet seperti apapun malah saya tantang kok. Takut kan banyak orang yang kena santet terus meninggal kan banyak juga Gus. Tadi aja tetangga saya kena santet meninggal. Tidak usah 3 mikir sih. bulan sakit itu nggak ada tombol, nggak kemana-mana, nggak sembuh. Di rumah sakit nggak ada obatnya, katanya nggak sakit apa-apa. Ya ceritanya sama seperti saya. Kan saya kan juga mikir seperti itu. Terus itu sering memusuhi saya dan anak-anak saya gitu, mulai dari dulu sampai sekarang. Itu apa? Serakah kan sudah dikasih rumah sendiri-sendiri. Rumah saya itu juga mau direbut gitu loh Gus. Terus anak saya kan saya bukakan jualan di depan warung Gus ya. Itu juga iri. Jadi selama mulai saya sakit sampai sekarang kira-kira 4 bulan itu sudah nggak satu rumah saya itu juga nggak. Jadi setiap hari tuh lewat depan rumah saya tuh nggak ada aturannya Gus ya. Kan kurang ajar orangnya tuh Gus ya. Senang juga gitu. Lewat rumah tuh walaupun kakinya basah, dilewati diinjak-injak ada lemah-lemah kayak nantang. Saya gini, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok jarak gitu Gus ya. Itu mulai dulu waktu ibu saya masih hidup, ibu saya juga sering dilawan, matamu, raimu gitu. Terus bapak saya juga pernah mau dipukul. Pokoknya penyakit di dalam rumah saya. Sekarang saya kan tinggal di situ, sama anak-anak saya juga dimusuhin. Kemarin saya sempat kan sakit, katanya kan mengarahnya ke sana. Yang ganggu bukan orang jauh, satu keluarga tapi bukan satu darah katanya ya Gus ya. Terus Al-Fatihah. Iya, kenapa ya Al-Fatihah.
Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Sabar. Al-Fatihah. Mungkin jenengan kalau berobat ke saya banyak kecewanya daripada senangnya. Kadang seneng ya Gus. Senang aja Gus. Bukan kecewa. Kenapa? Saya kesini kan juga mau berobat ingin sembuh dan ingin lu Ikatan senangnya ini. yang kepingin nggak ada permusuhan, nggak kayak gini. Soalnya dari dulu tuh memang dari penyakit di keluarga saya itu orang itu. Jadi gini, guys. Saya sampai takut lihat wajahnya Gus. Sempat saya takut karena wajahnya serem. Iya, jadi gini. Saya itu berusaha untuk apa adanya. Saya tidak mau mengada-ngada karena itu nanti juga jadi dosa buat saya sendiri. Jadi kalau saya itu A ya saya bilang A, kalau B saya bilang B. Karena pantangan seorang spiritual orang tua itu ya harus benar-benar tua. Jadi saya berbicara itu tanpa ada kepentingan, tanpa ada kepentingan. Mungkin kalau ada kepentingan tuh ya auzubillahi min dzalik, nanti suatu hal yang nggak ada diada-ada supaya dapat sesuatu. Nah itu ada karmanya nanti, ada timbal baliknya. Jadi langsung saja. Kalau saya malah 120 kali derajat berbalik dengan apa yang jenengan sampaikan. Jadi kalau saya nanti sampai pulang itu malah tak suruh minta maaf sama yang ya mungkin jenengan akan sedikit kecewa dengan perkataan saya, tapi ya tinggal mau sembuh apa enggak gitu aja. Sebab ya ini nanti berkaitan dengan man arafahu, berkaitan dengan diri yang ada di dalam. Nanti akan berdampak ke dalam kehidupan panjenengan. Karena ada satu hal, ada seseorang yang berdusta. Ada seseorang yang berdusta berkaitan dengan itu. Yaitu urusan mereka lah. Tapi kalau saya ya jangan sampai. Ada yang berdusta yang mengatakan ini dan itu, sehingga membuat masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dustanya orang itu juga menjadi masalah baru lagi terhadap diri panjenengan. Jadi sebenarnya penyakit yang dimaksud dengan penyakit non medis itu banyak macamnya. Banyak, ada ain, ada dari jin dasim. Nah, saya fik mengatakan kalau itu kan jin dasim. Mau kamu obatin pakai apa saja, kalau tidak sesuai dengan penyakitnya ya percuma. Tapi kenapa kok sedih kok mulai saya itu kok saya itu jatuh nggak pernah nyapa sampai nggak pernah nyompo disopo itu gitu, terus nggak pernah sampai apa oh ya kok kayak gini, kok kayak gini ya apa gitu, nggak pernah nyapa sampai juga nyapa. Kenapa saya tuh juga nggak tahu kenapa Gus gitu loh. Apa salah saya? Padahal saya nggak pernah nyalain, saya jualan dari depan rumah saya sendiri gitu.
Soalnya dia tuh kan sudah bilang ke orang-orang kalau rumah itu hak milik saya, miliknya dia. Aku seduh hak omaiku. Gitu. Ngaku-ngaku yang dulu yang belikan kayu itu, rumah itu katanya dia. Padahal ibu saya bangun dulu itu belum kenal dia. Anak-anaknya masih kecil. Gitu Gus, ceritanya tuh seperti itu Gus. Iya. Al-Fatihah. Kemarin sempat hubungan sama Mas Dani. Dan sini. Mas Dani saya, anak saya. Sempat WA-an sama Mas Dani enggak? Nggih. Iya, soalnya kan sebelum jenengan kesini itu saya sudah melihat jenengan ini fotonya tuh loh, foto yang ada di mana? Ini. Heeh. Itu pulau. Oh itu jenengan. Nggih. Lulu sing riyen kula sunaken teng jenengan waktu di Singapura niku. Iya kemarin pas kirim ini ya. Nggih singen. Hmm. Saya kasih kok Padepokan. Ana saniki ku sing riyen. Iya di Padepokan lama. Iya. Dulu Padepokan, sekarang Nggih. dirubah pondok pesantren itu. Yang dimaksud Gus itu saya disuruh minta maaf, terus yang dimaksud orang itu tuh maksudnya siapa Gus? Iya. Saya disuruh minta maaf, terus orang itu ada maksudnya, ada omongan apa tadi tuh, terus orang itu maksudnya apa gitu, saya nggak ngerti. Iya. Iya. Jadi ini kalau saya, orang kan punya pandangan berbeda-beda. Mungkin kalaupun saya salah ya karena kesalahan saya sendiri, bukan karena siapa-siapa. Jadi yang pertama ketika ada yang mengatakan bahwa itu waktu jenengan bilang katanya dia nyantet, itu ada yang bilang di dalam hati saya itu suatu bentuk kebohongan. Orang yang bilang kalau yang nyantet itu. Nah itu saya kan punya, ya nggak saya jelaskan lah. Intinya ada yang memberitahu saya bahwa itu bohong loh gitu. Sebenarnya saya nggak mau menjelaskan itu karena saya pengennya itu yang penting jenengan kesini sembuh gitu. Iya. Karena kan tujuannya kan itu. Saya bisa saja mengambil keuntungan dengan saya bilang gitu. Nanti tak cari duit. Tapi kan nggak seperti itu juga. Jadi ada yang bilang di dalam hati saya, guru batin saya dulu ke Syekhona Khalil, ke makamnya sana. Jadi saya itu hampir setengahnya Madura itu sudah saya kunjungi. Jadi Rijalul Gaibnya yang ada di Madura sana saya itu kenal. Jadi kalau samanya presiden itu tuh saya kenal, insya Allah gaibnya ada di sana. Sedikit banyaknya lah. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang tadi bilang itu menurut saya ya nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau menurut saya yang bicara bahwa nyantet itu bohong, itu yang pertama itu. Terus dari perkataan beliau itu malah jadi masalah baru. Makanya tadi saya bilang jenengan nanti kecewa datang ke saya. Karena dari perkataan orang itu terus nyambung di keluarga jenengan. Dari situ malah akhirnya muncul alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan bahaya sekali ini. Banyak rumah-rumah yang terjadi masalah, sebenarnya nggak ada masalah tapi jadi masalah. Karena dari situ sama dengan mengundang hal-hal yang buruk. Dan itu sudur itu sesuatu hal yang di dalam itu loh. Sudur itu dalam.
bahkan itu sangat tipis sekali. Nah itulah kalau menurut saya, malah menurut guru batin saya, itu malah yang membuat penyakit gitu. Nanti ada rasa takut, was-was, gelisah, tidak tenang, dendam, sumauzubillah, ngeri itu. Iya, terus kenapa kok orang itu selalu jahat sama keluarga saya? Mulai dulu sampai sekarang. Terus semenjak saya bangun renovasi rumah karena bocor ya Gus ya. Terus saya jualan, itu langsung sampai itu dibuang di rumah saya, diucapkan. Terus wes ngamuk-ngamuk kutuwe ke rumah saya, disuruh pulang. Loh, kenapa kok jahat seperti itu sama saya? Kalau nggak punya iri hati ke saya, kenapa? Kalau memang Gus bilang bukan dia, tapi kenapa kok kenyataannya seperti itu? Kenapa ke saya kok seperti itu? Padahal saya satu keluarga saya tuh diam saya. Malah ada orang, saya nggak percaya saya Gus. Masuk sih, nak benar-benar masuk sih, nggak wes nggak masuk udon. Awalnya saya kan nggak mau ke sana nggak mau, maunya ke dokter saja. Tapi saya lihat sikap dia yang tambah jahat sama saya. Saya apa iyo iki yo. Satu keluarga sampai mbak saya itu siapa? Gini Gus. Terus bilang ke tetangga saya gini, aku pegel nang keluarga isi gini. Soalnya dodolan di kini. Anakku kasih dodol di kini, saya anak dodol di kini, gitu Gus. Sempat bilang sama tetangga saya yang guru ngaji itu, makanya saya itu kan sakit itu dapat 3 hari, saya itu badan saya itu langsung turun 11 kilo. Gitu. Pertama saya nyangka saya itu sakit jantung ya Gus ya. Ya Allah, aku aku sih kena jantung ya gitu. Sampai nangis saya Gus. Tambah kurus, ini ceklok semua Gus, hitam wajah saya. Gitu Gus. Terus dada sesak. Gitu. Pertama awal itu gitu. Sakit 3 hari itu langsung turun 11 kilo bobot saya itu. Langsung kering pun, mata saya ceklong gitu. Orang-orang semua pada tanya, kok loro apa is, kok wajahmu kok berubah, kok ceklong kabeh gitu Gus. Makanya aku ke jantung, ya Allah. Tapi langsung saya mau disuruh rekam jantung itu, saya mau. Karena saya ingin membuktikan ternyata hasilnya normal semua, alhamdulillah Gus gitu. Awalnya gitu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik kepada, ini lepas dari ngomongin tentang santet ya. Iya. Kita bicara seperti tuntunan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa baik kepada orang yang baik itu biasa, tapi baik kepada orang yang tidak baik itu Luar biasa. bahkan saya mengatakan salah satu ujian tadi ketika jenengan berbicara mengamalkan hijab sakron itu seperti itu. Jangankan hijab sakron, sholawat anuridat saja itu ujiannya ya luar biasa. Dikhianati orang yang kita percaya, dibenci sama tetangga, nggak tahu salahnya kita apa. Nah, bahayanya ketika kita tidak memahami yang bagian di dalam, bahwa yang di luar itu untuk membersihkan diri kita, bahaya juga. Nanti yang harusnya jadi barokah jadi musibah. Termasuk seperti ini, intinya ginilah. Nanti ini kan pelajaran tasawuf, nanti sebenarnya dikit-dikit ya, pembelajarannya agak sulit tapi ya bisa. Intinya jenengan itu nanti pulang memang agak berat ya. Enggak mau sembuh apa enggak? Saya mau sembuh. Nanti kalau cari sampean akur itu nanti sembuh kok. Akur dengan para saudara itu. Jadi pulang nanti minta maaf sama Maaf Gini, ya. Gus. Maaf, Gus, ya? Saya Gus
orang itu Kita kayak itu gitu. selalu ngalah, Gus. Iya. Dia tuh yang ngawali gitu loh, Gus. Iya. Nggak pernah menyala-nyalain gitu. Kita nggak pernah. Ya maksudnya mengalah gitu sama kesuruh minta maaf gitu terus biar sembuh. Jadi gini, saya tak cerita saya ya. Saya itu setiap sebulan sekali itu kan bagi-bagi sembako ke tetangga. Ada tetangga saya itu, nggih, muga-muga ini nggak jadi dosa saya. Tetangga saya itu miskin beliau itu. Rumah saja nggak punya, seperti kandang sapi. Padahal itu setiap bulan saya kasih beras, kasih apa itu. Lah kok datang ke tempat saya itu demo. Demo. Ya karena ada rasa manusia lah ya, mungkin Allah alam bisawab, ada iri dengki. Setelah demo, tanya anak-anak, saya kembali ngasih sembako itu. Waktu itu buat hari raya. Wallahi demi Allah, orang itu tak kasih itu bicara begini sama saya, nggak mau gitu, nggak mau, kayak nonong kono, yes, arek cah ke kono terus. Orangnya kan saya datang itu nggak mau nyapa saya, tetap cukrok. Intinya bawa linggis itu. Saya datangi, saya cium tangan. Nah, tadi saya bilang tadi ketika beliau mempunyai amalan hijab sakron itu, insya Allah banyak barokah. Tapi barokah itu juga pasti ada ujiannya dari Allah. Seperti baginda Rasulullah yang sangat baik, tapi mengajak ke dalam kebaikan disirami kotoran begitu. Karena yang saya sampaikan ini berkaitan dengan kemurnian begitu, dengan kemurnian, dengan kejernihan. Tetapi nanti insya Allah kalau jenengan pahami kata-kata saya, duduk dulu, ya sekarang nggak apa-apa dijawab, tapi nanti kalau pengen istirahat di pondok sehari aja duduk malam, sholat taubat, sholat hajat, terus baca syahadat, sholawat, minta petunjuk kepada Allah. Nanti akan paham dengan apa yang saya sampaikan. Bukan berarti kalau saya minta jenengan minta maaf sama sana itu jenengan itu bersalah, tidak. Orang minta maaf itu tidak selalu salah. Terkadang benar pun kita juga harus tetap mengalah. Benar loh, harus tetap mengalah. Baik itu kepada istri terutama, walaupun benar. Tapi untuk sesuatu hal yang lebih benar lagi, karena benar itu belum tentu benar gitu. Benar saja saya sama istri, saya merasa benar, tapi sering saya minta maaf kepada saudara, kakak saya sendiri begitu. Sudah saya, ya intinya saya kasih uang apa, tapi ya karena saya merasa bahwa saya yang waras, ya saya yang ngalah. Saya minta maaf sama beliau, sama ibu saya begitu, bahkan kepada tetangga saya. Intinya ini untuk Allah, bukan untuk dia, ini untuk diri panjenengan sendiri, untuk lebih sempurna lagi sebagai hamba Allah. Nanti insya Allah sembuh, terus nggak ada permusuhan dengan saudara, nggak ada rasa takut, terus juga nanti hati itu tenang. Emasnya yang sabar lagi. Orang sabar itu nggak ada jeleknya. Baginda Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, oleh sahabatnya ini, apa yang bisa membuat saya lebih dekat sama Allah? Dijawab sama baginda Rasulullah, sabar. Apalagi ya Rasulullah yang bisa membuat saya lebih dekat sama Allah? Sabar. Tanya sekali lagi Mas ya, amalan apa lagi ya baginda Rasulullah yang bisa membuat saya bisa lebih dekat sama Allah? Sabar. Sampai diulang 3 kali. Karena memang sabar itu luar biasa. Sabar itu
Tidak sia-sia kok kita lakukan. Sampai mungkin sedikit banyak tahu tentang saya. Ujiannya begitu dahsyat, maksudnya sampai kemarin nggak tahu apa-apa ya dipegang polisi. Ya saya bilang itu kan nggak ada orang yang pokoknya banyak barokah, bahkan nanti dapat barokah dari musibah-musibah itu, termasuk ketika dihina orang nanti kita barokahnya jadi mulia dari hinaan orang itu loh, seperti kotoran dikasih ke tanaman. Memang ya sabar itu bisa kita lakukan dengan sholat, dengan kita memperbaiki sholat kita, sholat malam, sholat taubat, sholat hajat, itu nanti kita akan mengetahui rahasia-rahasia di balik musibah itu sehingga kita itu sabar gitu. Tapi sampean orang hebat, bagus kok. Buktinya sampai sekarang bisa bertahan. Itu luar biasa. Bertahannya apa? Karena bertahan apa, Gus? Ya karena istrinya Karena sabar, cantik. ya? Oh. Karena istrinya cantik. Ya alhamdulillah. Oh, tak kira bersabar karena lihat masnya yang gila jahat itu. Iya bisa. Bisa juga kan ya. Tapi memang begini Bapak, kita melanjut dengan saya pribadi bisa kuat itu karena istri. Makanya saya katakan kalau ya istri sini istri sana, tapi kan yang lama yang sana. Makanya saya katakan, sering ngomong saya sama Pak RT itu, bahwa jimat saya itu ya istri tua. Maksud saya istri lah intinya gitu. Jadi saya itu setiap ada apa-apa itu yang menguatkan istri. Bahkan kayak kemarin itu ada tetangga yang dulu demo saya, perempuannya kena stroke gitu, pertama aku datang ya udah bilang, ayo ya nengok tetangga gitu. Saya dulu ya temperamental, mau ngamuk ya kayak jenengan gini. Jadi melarang itu sebenarnya adalah kehendak Allah, karena memang kehendak Allah itu sir itu kerentak itu lebih banyak kepada seorang istri daripada kepada seorang suami. Bahkan usaha-usaha maju, bahkan rezeki itu sebenarnya lewatnya istri. Suami itu hanya perantara saja. Jadi disampaikan ke istri. Makanya kalau pengen rezeki lancar, salah satu amalan saya yang selalu saya katakan, saya amalkan itu ya membahagiakan istri itu gitu. Jadi ya tadi bapak aku tujuannya nesu, ibu cukur, ya itu kehendak Allah lewat istri. Memang isir itu kebanyakan lewat, makanya zikir itu yang paling bagus sebenarnya istri. Bahkan untuk anak itu yang bagus istri. Laki-laki itu biasanya untuk putu, cucu. Tidak apa-apa sama orang hebat, dapat pertolongan dari Allah lewat istri. Gini Pak, saya ulangi lagi. Ini kita kan hidup ini kan punya tuntunan siapa? Habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tuntunan kita. Baik sama orang yang baik itu biasa Pak, biasa. Wallahi itu biasa. Tapi baik kepada orang yang tidak baik sama kita itu baru luar biasa. Sekarang kan yang penting kan kita baik karena Allah. Sudah, orang nggak akan ada ruginya kalau orang menganggap kita gimana-gimana. Yang penting kita sama Allah. Yang penting dibuktikan dulu lah kata-kata saya. Kan jauh-jauh datang dari nanti ya tetap di sini nanti saya terapi. Tapi kian ini sebenarnya berarti bagus ya. Berarti penyanyi istri saya itu bukan non medis. ya non medis non med gini, non medis itu ada banyak Pak. Yang saya ketahui saja 5 non medis dari Ain itu ujian yang tidak menyatakan asma Allah. Ini yang pertama. Non medis karena tempat karena pesugihan, tempat karena sering bertengkar, tempat karena keguguran, pembunuhan, rumah tusuk sate sebagainya lah ya. Ada juga karena nasab keturunan, non medis juga. Jadi non medis itu maksudnya bukan hanya sihir santet gitu. Malah sebenarnya yang paling banyak
Saya itu makanya ngobatin orang itu insya Allah banyak yang sembuh, karena tidak hanya tertuju pada sihir dan santet, tidak hanya tertuju pada itu, tapi benar saya mencoba untuk benar-benar melalui siri yang paling kecil gitu Pak, siri yang benar-benar sejati begitu. Nah ini berhubungan dengan tadi yang saya bilang itu, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, bagian dalam. Ya kalau seperti ini mau di ronsen seperti apapun, setahu saya tidak ada Pak, tidak terlihat Pak, karena ada bagian tipis kecil itu di bagian nafas, an-nafus, an-nafsiyah itu berkaitan dengan nafas jantung itu yang ditempati oleh bangsa jin dari situ. Tapi nanti bicara jin lagi sampean bingung. Intinya karena ini tadi was-was tadi, was-was, marah, dendam tadi itu, jengkel itu. Nah itu harus dihilangkan dulu. Kalau pengen sembuh itu dihilangkan dulu. Nah nanti dari ini makanya sebenarnya yang perlu dipahami takholli dulu. Takholli itu menghilangkan sifat-sifat buruk. Nanti datang kebaikan-kebaikan, ketenangan, kemudahan itu tahalli nanti akhirnya. Lihat aja nanti ini kalau penyakit ini hilang, bukan hanya penyakit dohir yang hilang, tapi nanti banyak kemudahan yang didapatkan. Itu makanya dalam ilmu tasawuf itu hanya 3 yang perlu dipelajari: takholli, takhalli, tazali. Takholli itu melepaskan, meninggalkan sifat-sifat yang jelek seperti dendam, marah. Ini yang paling parah, suudon. Ini ditinggalkan dulu. Bisanya ya tadi seperti yang jenengan bilang itu, ngalah itu. Ngalah terus. Tapi kan kita punya tuntunan siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan hidupnya seumur-umur hanya ngalah saja. Tapi sampai coba dengarkan dawuhnya Mbah Yai Tuha Abror. Wong ngalah itu nggak bakal kalah. Orang ngalah itu sebenarnya tidak akan kalah. Karena orang yang ngalah itu sebenarnya malah dia itu mampu mengalahkan hawa nafsunya. Karena musuh terbesar kita itu adalah nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Itu nggak apa-apa orang jelek, orang apa itu nggak masalah. Kita ngalah nggak akan kalah. Itu jadi tadi yang tadi saya bilang itu, ya sepahit apapun saya kan harus berkata apa adanya. Jadi saya kan punya guru gaib, namanya Khotirah Robbaniyah Malakutiyah, itu menyampaikan ke saya ya yang pernah bilang ke jenengan kalau itu melakukan sihir itu suatu kebohongan, itu tidak benar. Kalau menurut saya, kalau beliau benar ya berarti saya yang salah. Kalau saya kan bicara dari hati saya, lepas dari apakah beliau itu baik atau buruk itu. Biasanya tuh kalau saya bilang sama suami saya tuh, dia kan di kerjaannya itu di Pulau itu kan nggak ada temannya ya. Biasanya kan banyak musuhnya. Kalau juragan sama suami saya, aku pegangan susu, aku di dukun santet mati santet kan sering tuh kawan teman-temannya. Jadi sedangkannya itu lari ke sana dukun gitu loh, sampai istrinya sendiri bilang senengan nang dukun tok gitu Gus. Jadi orangnya itu selalu itu pokoknya pikiran itu ya gitu-gitu. Jadi saya itu ya gitu Gus, ya sabar. Ya Sabar. mau Jumatan aja nggak pernah, apalagi aduh sekali hari raya tuh loh nggak pernah hari raya apa Jumatan nggak pernah Jumatan. Saya mau minta maaf kalau seperti itu ya nggak mau Bos. Kalau minta maaf sama kakak saya sendiri saya mau. Kalau saya minta maaf sama nggak mau. Kalau sama kakak saya Mbak Nunung saya mau, karena dia kakak saya walaupun dia juga nggak nyokok saya minta maaf mau. Tapi kalau Udin saya nggak mau, karena sudah menjadi penyakit keluarga saya itu lama sama orang tua saya, nggak ada aturannya. Jadi saya nggak mau minta maaf sama Udin. Kalau sama kakak saya mau, walaupun saya nggak disapa sekarang saya mau. Tapi kalau sama Udin saya nggak mau.
Ini rumahnya nggak boleh ditempati apa-apa. untuk masnya, ya kalau saya boleh berpesan itu jangan sampai melakukan hal yang nanti merugikan diri kita sendiri gitu. Ya sama kayak semuanya, saya dihina orang kan pasti saya pengennya membales begitu, tapi itu nanti lunas di dunia sudah lunas, nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Padahal di dalam hadits qudsi itu diterangkan kalau kita dihina orang atau didolimin orang yang seperti itu, maksudnya itu ketika kita tidak membalas itu dosa-dosa kita itu nanti untuk dia, dan bahkan pahala dia nanti untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya nanti ke anak-anak kita ketika kita bersabar itu, ini janji Allah, nanti anak-anak kita itu dijadikan anak yang soleh gitu. Dari termasuk tirakat, ini termasuk dalam hal tirakat, karena tirakat yang paling berat itu ya seperti ini. Ketika marah lalu kita tidak melakukan, marah itu manusiawi sebenarnya, namanya marah itu ketika ada yang dolim itu. Yang penting kita tidak berucap yang jelek, tidak berbuat yang jelek, karena marah itu manusiawi. Ketika kita marah terus tidak berkata yang jelek, itu jihad, itu sudah jihad. Ketika kita marah kita tidak melakukan perbuatan yang jelek, itu juga jihad, itu juga jihad. Tapi nggih, insya Allah saya anggap panjenengan datang ke saya ini juga karena satu frekuensi itu satu jalan. Karena kalau orang satu jalan itu dalam ilmu thariqah berarti dalam satu kebaikan begitu. Insyaallah nanti orang baik ya dipertemukan dengan orang yang baik gitu. Insyaallah. Sama saya pun juga ujiannya seperti itu. Seperti jenengan begitu. Enggak tahu apa-apa dimusuhi begitu. Seperti itu. Oke, semoga saja diberikan yang terbaik lah ya. Amin. Yang jelas kan saya tidak tahu siapa tadi namanya, siapa si Udin atau siapa. Saya tidak penting beliau untuk saya, itu saya nggak ada niat untuk belain beliau, tidak ada, karena saya pun kenal pun tidak. Tapi karena jenengan datang ke saya, maka jenengan saya anggap saudara dunia dan akhirat. Tentu saya berharap kebaikan di dunia dan akhirat begitu. Itu saja yang ingin saya harapkan, karena saya hanya ingin mengharapkan ridha Allah, karena saya yang ingin saya dapatkan itu balasannya dari Allah, itu saja. Makanya ya saya coba untuk melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan, memberitahu yang saya tahu, begitu saja. Oke, sekali lagi kalau mungkin ada yang saya sampaikan salah, mohon maaf, namanya manusia. Tapi saya hanya melakukan yang saya ketahui dan setingkat kemampuan keilmuan yang saya pahami, begitu saja. Kalau memang kurang berkenan, mohon maaf. Yang terpenting kalau buat saya sekarang gini, masalah jenengan mau minta maaf atau tidak itu haknya jenengan, nggak melakukan pun juga apa-apa. Cuman kalau saya berpesan, yang penting jangan ada dendam, jangan ada benci, supaya penyakitnya itu hilang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nanti media dari saya, monggo silahkan diminum. Insya Allah nanti akan ada dampaknya, karena selain dari penyakit non medis juga sudah mengenai medis gitu. Dan dalam hati saya
beliau nanti disuruh mandi pakai daun kelor. Daun kelor itu untuk menghilangkan hal-hal yang negatif, entah itu dari pikiran, entah apapun lah itu. Pokoknya intinya itu, mandi pakai daun kelor, terus sholat taubat, sholat hajat, ambil degan, kasih gula sama madu, diminum, nanti insyaallah dadanya longgar. Terus itu doa-doanya tadi saya lupa yang tadi itu. Nanti dikasih. Nanti ditulis. Terus apunten kalau masih halangan kapan mengerjakan kan nggak salah semangat nggak capek-capek gitu. Sebagai keluarga. Nggak apa-apa, nggak sholat hajat itu nggak apa-apa, nggak sholat hajat, nggak sholat taubat, nggak apa-apa, Nggak maksudnya halangan. Kan nggak sholat dulu langsung obat Oh, ini diminum. nggak apa-apa, karena taubat itu kan darurat. Jadi kalau semuanya datang bulan ya nggak perlu sholat, nggak perlu. Yang penting bisa langsung diminum. Jadi bisa yang emasnya, bisa yang bantu doa. Soalnya nanti ada ismu adomnya, ada dikir-dikirnya nanti yang diamalkan. Ya, semoga memberikan manfaat. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان